Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita lanjutkan lagi materinya tentang arsitektur dan organisasi komputer, yaitu pada bagian storage device menggunakan solid state drive. Sebelum kita mulai, kita perlu kenal dulu apa itu solid state drive. Ya, SSD ataupun solid state drive adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC ataupun dikenal dengan integrated circuit sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. So, di dalam SSD ini tidak lagi menggunakan piringan ataupun disk seperti pada hard disk yang pernah kita contohkan sebelumnya di kelas. Jadi tidak menggunakan piringan yang berputar lagi, tapi sudah menggunakan chip memori ataupun sering disebut dengan IC ataupun integrated circuit, yaitu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor, tepatnya yaitu silikon, ya, yang berfungsi untuk menyimpan data pada sebuah sistem komputer. SSD ini juga dikenal sebagai flash drive ataupun kartu flash. Sama cara kerjanya seperti flash disk, ya, flash disk yang biasa ataupun yang umum kita gunakan. Hanya saja kapasitas penyimpanannya mungkin berbeda, ya. SSD ini lebih besar, kemudian kecepatan read and write, kecepatan baca tulis ataupun kecepatan SSD dalam membaca ataupun dia menyimpan data itu lebih cepat daripada flash disk yang umum kita gunakan. Nah, sebagai analogi kita mungkin tidak asing lagi ya dengan USB flash drive yang saya bilang tadi ya, ataupun ada yang menyebutnya dengan nama thumb drive ataupun memory stick dan lain-lain. Ya, hanya saja SSD ini bentuknya lebih besar dan dia biasanya digunakan untuk menyimpan sistem operasi di dalam sebuah komputer. Nah, sekarang kita lihat apakah tipe-tipe dari SSD. Nah, sebelum kita membahas tipe dari SSD, yang pertama kita membahas dulu tentang form faktornya. Jadi di dalam tipe-tipe SSD ini yang pertama dia dipisah menjadi beberapa form faktor. Di antaranya yang pertama adalah SATA form factor, ya, serial ATA form factor. Kemudian yang kedua adalah M.2 form factor. Jadi yang membedakan di sini adalah slotnya ataupun soketnya serta jenis dan tipenya. Ya, kalau SATA itu memiliki kecepatan sama seperti hard disk SATA pada umumnya, ya. Form faktornya itu SATA. Konektornya itu menggunakan konektor SATA seperti hard disk 2,5 inch dan lain-lain. Itu mesti menggunakan SATA. Sedangkan M.2 itu form faktornya sudah berbeda soketnya. Ya, nanti kita akan lihat lebih jelas perbedaan soket antara form factor SATA dan soket form factor M.2. Kemudian dari form factor tersebut dibagi lagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama 2,5 inch SATA. Ya, jadi ini form faktornya SATA, cuman ukurannya adalah 2,5 inch. 2,5 inch ini adalah sama persis dengan ukuran hard disk pada laptop pada umumnya yang berukuran 2,5 inch. Ya, kalau PC rata-rata menggunakan menggunakan ukuran hard disk yang lebih besar, ya. Kalau tidak salah saya berapa inci itu, ya, 5 inci atau 5,5, ya. Nah, kalau yang hard disk laptop itu 2,5 inci, ya. Kalau yang hard disk PC nanti kalau salah mohon dikoreksi. Nah, 2,5 inch SATA ini persis seperti besar hard disk pada laptop, ya, 2,5 inci ukurannya. Form faktornya juga SATA, tetapi di dalamnya bukan piringan, ya, bukan disk, merupakan IC tadi, ya. Jadi dia SSD yang memiliki form faktor 2,5 inch SATA. Kemudian setelah itu ada lagi tipe M SATA, ya, yang masih keluarga SATA, yaitu M SATA. M SATA ini mini SATA, ya. Bentuknya mirip seperti yang form faktornya mirip seperti yang 2,5 inch tadi, hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil. Bentuknya sudah mirip seperti RAM. RAM pada laptop kira-kira ukurannya sebesar itu, ya, sebesar RAM pada laptop. Jadi tidak pakai casing lagi seperti hard disk 2,5 inch ataupun SSD 2,5 inch. Namun form faktor dan kecepatan baca tulisnya hampir serupa karena masih menggunakan form faktor SATA, ya. Kemudian lagi masuk ke form faktor M.2, ya. M.2 yang pertama ada M.2 SATA. Jadi walaupun form faktornya M.2 tapi dia masih merupakan keluarga SATA, ya, keluarga kecepatan transfer baca tulis SATA. Sehingga yang berbeda itu hanya soketnya saja, ya, tapi untuk kecepatan baca tulisnya hampir mirip. Kemudian lagi yang berikutnya lagi adalah M.2 NVNe, ya. Sorry, ini NVMe, ya.
salah ketik ya, NVMe, non volatile memory, ada kata-kata E di belakangnya yang menyatakan bahwa dia adalah express ya, NVMe, non volatile memory express. Nah, ini adalah tipe SSD yang paling mahal dan yang paling cepat untuk kecepatan baca tulisnya saat ini ya. Dia menggunakan form factor M.2. Kemudian bus yang dia gunakan bukan lagi SATA tapi merupakan PCI Express ya, menggunakan bus PCI Express sehingga kecepatan baca tulisnya lebih cepat dari yang SATA ataupun serial ATA ya. Ini yang paling kencang, paling mahal. Sekarang kita lihat berikutnya. Oke, kita lihat perbandingan dari beberapa tipe SSD tadi ataupun solid state drive tadi. Yang pertama, pada solid state drive ukuran 2,5 inch form factor SATA itu memiliki kecepatan hampir ya ataupun 600 megabit per second ya. Tapi umumnya kalau ini tergantung dari harga, merek ya, pabrikan dan chipsetnya. Rata-rata mulai berkisar dari 400-an ya, 400-an kalau yang chipset biasa itu 400-an, 500-an hingga 600-an yang sudah menggunakan SATA 3. Kemudian kalau yang M.2 SATA, yang form factor M.2 tapi melalui jalur bus SATA itu sama speednya mulai dari 400-an ya, paling tingginya itu sekitar 600-an megabit per second. Untuk ukurannya yang ini sedikit pemanjang tapi agak kecil ya daripada harddisk 2,5 inch. Ini yang saya katakan tadi, bentuknya agak memanjang tapi agak sedikit kecil dari 2,5 inch. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian berikutnya M SATA ya, mini SATA, bukan M.2 ya, mini SATA. Ini kecepatannya hampir 600 megabit per second, tergantung dia SATA berapa ya, SATA 1, SATA 2 ataupun SATA 3. Ukurannya lebih kecil dari harddisk ukurannya lebih kecil dari SSD 2,5 inch, namun lebih besar dari M.2 SATA ya. Dan yang berikutnya lagi adalah M.2 NVMe, non volatile memory express. Ini yang kecepatannya paling tinggi ya, berkisar hingga 3000 sampai 4000 megabit per second. Kita lihat perbandingannya dengan yang lainnya yang cuman sekitar 600-an. Kalau dia 3000-an ya, berarti berapa kali lipatnya ya, 3000-an sampai 4000-an megabit per second. Kemudian size-nya sama dengan M.2 SATA, size-nya mirip. Harganya yang paling mahal karena dia memiliki kecepatan baca tulis yang cukup tinggi. Kemudian memiliki kekurangan saat ini yaitu cepat panas karena kinerjanya cukup tinggi, clock speed-nya cukup tinggi. Sama seperti prosesor, semakin kencang suatu prosesor tersebut, maka panas yang dihasilkan juga akan semakin besar ya. Namun SSD NVMe pada saat ini sudah banyak rata-rata menggunakan heatsink ataupun pendingin pada bodi SSD itu tersendiri. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini di layar ya. Ini yang paling kiri adalah 2,5 inch SATA. Ini mirip seperti harddisk pada laptop ya, harddisk 2,5 inch pada laptop ukurannya mirip. Form faktornya juga mirip form faktor SATA pada harddisk ya. Hanya saja dia bukan lagi harddisk tapi sudah solid state disk ya. Solid state drive bukan disk ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya laptop yang ya boleh dibilang untuk hari ini kecepatannya sudah dirasa kurang ataupun rasanya sudah cukup lambat, sebelum Anda mengupgrade laptop, yang paling pertama perlu Anda coba untuk upgrade adalah SSD ini. Coba cari SSD 2,5 inch SATA, cari yang kecil-kecil saja, yang mungkin yang berukuran 120 GB, berkisar di harga 300-an ribu ya, yang 120 GB saja. Kemudian install sistem operasi di SSD tersebut. Nah, kalau 120 GB itu dirasa sangat kecil, maka data bisa saja dialihkan ke harddisk. Ya, jadi harddisk yang lama yang kita gunakan sebelumnya itu kita bisa cabut, kita belikan namanya ada KD ya, ada KD untuk tempat harddisk. Jadi CD-ROM pada laptop kita kan saat ini sudah jarang digunakan, jadi CD-ROM itu dicabut,
Jadi nanti ada hard disk KD namanya. Jadi KD ini, hard disk ini dimasukin ke dalam KD tersebut seolah-olah dia CD-ROM, tapi bukan CD-ROM melainkan hard disk lama kita tadi. Nah, sementara untuk menjalankan sistem operasi kita gunakan SSD ini. Jadi sistem operasi kita install di SSD karena ukurannya kecil. Untuk data-data yang besar kita simpan ke dalam hard disk yang menggunakan slot CD-ROM tadi, ya, yaitu menggunakan KD namanya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu coba deh dibandingkan ada nggak perbedaan performa dari laptop kalian. Kalau dirasa masih kurang, coba upgrade RAM, ya. Kalau rasanya laptopnya masih mumpuni nih ya, masih bisa lah untuk dipertahankan, upgrade lagi sedikit RAM-nya. Tapi yang paling pertama sebelum RAM, upgrade dulu SSD-nya agar bisa dirasakan apa perbedaannya. Saya jamin yang sudah upgrade ke SSD secara normal tidak mau lagi berpindah ke hard disk. Oke, yang kedua, barisan kedua kita lihat di sini adalah NVMe, ya, non volatile memory express. Ini adalah menggunakan form factor M.2, tapi busnya bukan lagi SATA, melainkan PCI Express. Kebetulan yang digambar ini dengan ukuran 1 tera, ya, 1 terabyte. Nah, ini sangat kencang sekali. Yang di contoh kita ini adalah keluaran dari Samsung semua, ya. Saya bukan endorse, tapi kebetulan contoh gambarnya yang dapat seperti ini. Ya, kita lihat pada bagian pinnya di bagian bawah itu ada satu lekukannya. Itu yang NVMe, ada satu lekukannya. Kemudian di sebelah kanannya lagi sama persis bentuknya, NVMe dengan M.2 SATA sama, ya, form faktornya juga mirip. Hanya saja kalau dia bukan PCI Express ataupun bukan yang Express, yang SATA, lekuknya ada dua. Ya, lekukannya ada dua. Kalau yang NVMe lekukannya ada satu, yang bagian bawah, ya. Kalau yang bagian atas itu tempat kita mengencangkan skrup ataupun baut. Kemudian bergeser ke sebelahnya lagi, ini yang namanya mini SATA. Hampir mirip dengan hard disk 2,5 inch, cuman agak sedikit lebih kecil, lebih pendek, ya, tapi dia lebar, tetap masih lebar. Ya, ini M SATA. Sebenarnya M SATA inilah yang dipasang orang di dalam 2,5 inch SATA itu tadi. Hanya saja dia menggunakan 2,5 inch supaya bisa langsung user langsung bisa mengganti hard disk lama dengan hard disk baru pada laptopnya. Jadi tidak perlu harus beberapa kali membeli konverter, ya, supaya bisa dipasang, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita next berikutnya. Nah, ini contoh lainnya. Yang di sebelah kiri ini juga 2,5 inch SSD. Yang ini adalah mini SATA. Yang ini adalah M.2 SATA, ya, ada dua lekukannya di sini. Yang ini adalah M.2 NVMe, ya, sudah menggunakan PCI Express, lebih cepat. Secara pin bentuknya mirip, cuman ceruknya ini berbeda. Jadi tidak akan bisa masuk kalau bukan port yang menggunakan NVMe. Nah, kemudian ini ada contoh lainnya lagi. Ini yang NVMe, ini yang SATA. Kita bisa lihat perbedaan di sini. Ada ceruknya, ya, di sini dua, di sini cuman ada satu. Ya, ini ukuran 250 GB SATA M.2. Yang ini 1 terabyte M.2 tapi NVMe SSD, ya. Ini tidak sampai 1 tera sebenarnya, cuman 960 GB, ya. Oke, kemudian kita next lagi gambar berikutnya. Bagaimana sih kalau kita mau membedakan lagi, ya? Nah, di sini ada SATA M.2 SSD. Di sini dikenal dengan istilah M key yang seperti ini, M key, dan satu lagi B key yang seperti ini. Ya, jadi ada dua ceruknya, itu ciri-cirinya. Jadi jangan sampai tertukar jika kita mau mengupgrade SSD ini. Laptop-laptop saat ini yang terbaru rata-rata menggunakan tipe M.2 seperti ini, ya, menggunakan tipe M.2. Jadi jangan asal SSD, pokoknya kita ganti SSD, ya. Kita harus tahu dulu laptop kita itu supportnya SSD yang menggunakan form factor apa. M.2 kah? Kalau M.2 dia NVMe kah atau SATA, ya. Kemudian kalau dia SATA yang seperti apa? Yang 2,5 inch SATA kah, M SATA kah, atau M.2 SATA, ya. Kita harus lihat spek dari laptop kita, ya. Karena walaupun tertulis di situ sekian gigabyte SSD, tapi kita perlu tahu jenis SSD-nya apa jika kita mau mengupgrade. Karena kebanyakan SSD saat ini kalau kita beli dari toko biasanya kapasitasnya kecil-kecil, ya. Paling tidak ada 120 GB ataupun 256. Yang dirasa mungkin masih terasa agak kurang kalau kita mau melakukan penyimpanan data. Jadi kita perlu melakukan upgrade data. Next, kita lihat di sini ini adalah read speednya. Yang pertama ada SATA 1.0, yaitu dengan kecepatan 150 megabit per second. Kemudian SATA 2 300, SATA 3 yang rata-rata digunakan hari ini adalah 600, ya.
Kemudian M.2 SATA itu 600. Kemudian yang non volatile memory express M.2 PCIe 3.0 itu 3500 ataupun 3100 ya, ini read-nya, ini write-nya. Kemudian yang versi 4 itu 4950 ya untuk read-nya, dan write-nya 4250 megabit per second ya. Kemudian lagi ini hasil pengujian dengan menggunakan software Crystal Disk Mark ya. Kita lihat perbandingannya antara harddisk SATA ya. Ini harddisk, kemudian yang di tengah-tengah itu adalah SATA SSD, dan yang paling kanan itu adalah non volatile memory express SSD. Yang SATA kita lihat pada testing pertama dia hanya memiliki kecepatan baca 175,2 megabit dan kecepatan tulis 174,4 megabit. Sedangkan untuk SATA SSD ya yang sudah SATA itu 500 ya, 553,8 dan 532,7 ya, sudah hampir boleh dibilang 4 kali lipat lebih atau mungkin 5 kali lipat kecepatan baca tulis SATA SSD dengan SATA hard disk. Kemudian yang paling kencang lagi yang di sebelah kanan yaitu NVMe itu 3500-an sampai 1500-an untuk kecepatan baca dan tulis. Jadi sangat kencang sekali kalau kita bandingkan itu dari yang SATA SSD biasa kurang lebih ada sekitar 6 kali lipat kecepatannya ya. Jadi makanya NVMe itu harganya cukup mahal karena performanya cukup tinggi ya. Jadi kalau kalian punya SSD di laptop kalian, silakan cek menggunakan Crystal Disk Mark, bisa kita benchmark kecepatan dari SSD tersebut. Ya, next lagi kita lihat di sini ini ada kalau SATA M.2 SSD kecepatannya di antara 550 ataupun 600. Ceruknya ada 2 ya. Di sini ada 75 pin ya, 1 sampai sini ya. Kemudian di sini 21 karena dia hitungnya nanti dari atas ini ke bawah lagi ya. Kemudian dari sini sampai sini terus ke bawah lagi, baru dari sini terus ke bagian bawahnya lagi. Kemudian kalau yang NVMe M.2 SSD juga seperti itu, pinnya cuman ceruknya di sini ya, di pin 57 sampai ke pin 67. Jadi di sini dia yang kosong, yang di sininya tidak kosong ya. Nah, kecepatannya 2100 ke atas ya, tergantung merek dan chipset yang dipasang pada SSD tersebut. Jadi merek ataupun chipset ini macam-macam ya. Chipset itu ada yang ya yang terkenal dalam bidang memori itu ada Hynix, ada Samsung, ada Toshiba dan beberapa chipset lainnya. Jadi walaupun kadang-kadang kita punya merek katakanlah mereknya Seagate ataupun katakanlah mereknya Western Digital, kadang-kadang itu hanya merek di bagian luarnya, tapi chipset yang mereka gunakan tetap chipset yang dihasilkan oleh produsen-produsen chipset di dunia ya, misalkan Samsung ataupun Hynix ya kalau untuk kategori RAM ya. Kingston juga seperti itu. Kingston itu kadang-kadang dia menggunakan chipset apa gitu. Kalau yang paling banyak beredar di Indonesia seperti Vigen ya. Vigen itu ada 2 varian. Varian yang pertama yang Pro itu rata-rata dia menggunakan chipset luar. Artinya ya dia bisa menggunakan chipset Hynix, bisa saja menggunakan chipset Samsung untuk produk mereka. Harganya sedikit lebih mahal. Tapi mereka juga punya chipset lokal, artinya chipset mereka sendiri, chipsetnya Vigen ya. Memang chipset buatan mereka sendiri. Biasanya harganya sedikit lebih murah. Kira-kira seperti itu. Nah, pada gambar di depan ini kita lihat ini adalah form factor. Kalau yang paling kiri di atas, sudut kiri atas itu adalah motherboard dari MacBook Pro ya, motherboard dari MacBook Pro. Dia sudah menggunakan SSD tipe M.2 ya. Nah, kira-kira pemasangannya kalau di motherboard itu seperti itu ya, ukurannya seperti itu. Perbandingan dengan jari kita ukurannya seperti itu. Kemudian kalau yang di sudut kanan bawah ini biasanya pada PC ya, pada PC form faktornya seperti itu kalau kita pemasangan di PC. Tapi ini adalah mini PC ya, mini PC yang kecil ya, tidak seperti PC yang besar-besar pada umumnya ya, mini PC ataupun biasanya ini sudah build up. Nah, kemudian lagi ini kalau pada motherboard PC yang besar ya, kira-kira bentuknya seperti itu yang di motherboardnya. Jadi jangan heran kalau kita beli motherboard baru-baru saat ini nggak ketemu lagi port untuk memasukkan hard disk SATA misalkan gitu ya, karena mereka sudah beralih rata-rata menggunakan SSD ya, menggunakan solid state drive. Ini di sebelah bawah ini juga ada M.2 Shield ya. Berarti ini dia menggunakan form faktornya M.2. Bisa kita pasang mungkin lebih dari 1 SSD untuk meningkatkan performa dari komputer kita ya.
Jadi tadi saya bilang walaupun SSD ini menambah kencang performa dari sebuah komputer karena baca dan tulisnya itu cukup laju, cukup kencang. Kemudian kalau kita gandengkan dengan hard disk, sebenarnya kecepatannya itu tetap masih belum maksimal. Karena apa? Kita kencang pada saat kita mengakses sistem operasi jika sistem operasinya diinstal di SSD, ya. Namun misalkan ada beberapa file-file tertentu yang besar kita simpan di hard disk. Ketika kita mengakses hard disk tersebut, maka akan ada delay juga karena kita sudah menggunakan kecepatan baca dan tulis pada hard disk, bukan lagi pada SSD. Ya, kalau SSD-nya kita install sistem operasi, mungkin proses booting dari sistem operasi itu tersebut bisa lebih kencang. Nah, misalkan analoginya begini. Kita tahu game-game pada PC ataupun pada laptop itu kan kapasitasnya cukup besar ya, dalam kapasitas gigabyte itu cukup besar ya. Bagaimana kalau misalkan kita punya SSD supaya bootingnya lebih kencang, kita gunakan saja mungkin yang 120 GB. Namun kalau untuk menginstal game itu akan sangat cepat terkuras kapasitas dari SSD. Sementara SSD ini harganya mahal. Dan kita masih punya hard disk yang seperti saya bilang tadi, bisa digunakan dengan KD di port CD-ROM, kita bisa taruh hard disk, CD-ROM-nya kita bongkar. Nah, jadi kalau seumpamanya kita install sistem operasi di SSD, kemudian game tersebut karena kapasitasnya besar kita install di hard disk, ya. Nah, itu kejadiannya ketika komputer kita reboot ataupun nyala, itu mungkin akan sangat kencang karena sistem operasi di-load melalui media SSD itu tadi. Tapi ketika kita menjalankan game yang diinstal di hard disk itu tidak akan secepat kalau game tersebut kita install di SSD tadi. Jadi tetap ada perbedaan waktu jika ada beberapa file yang kita simpan di hard disk. Memang sebaiknya kita install kedua-duanya itu di SSD. Namun sebaliknya, jika sistem operasi kita install di SSD dan game tadi kita install di game kita install di SSD, sistem operasi kita install di hard disk, maka ketika booting pertama mungkin tidak akan secepat yang pertama tadi karena sistem operasi di-load di media penyimpanan hard disk. Ya, sedikit lebih lambat baca tulisnya. Namun ketika kita menjalankan game, karena game tadi diinstal di SSD, maka loading game tersebut akan lebih cepat daripada game tersebut diinstal di hard disk. Jadi intinya file apa yang tersimpan di storage SSD itulah yang cepat. Namun jika kita combo kan atau kita combine-kan keduanya, ada yang disimpan di SSD, apakah itu sistem operasi ataupun itu data, game dan sebagainya, dan ada juga yang kita install di hard disk pada satu PC. Ya, nah di bagian mana dia disimpan itulah yang akan diakses cepat. Jika sistem operasi di SSD maka sistem operasinya akan cepat, loadingnya, bootingnya, membuka aplikasi dan lain-lain. Tapi kalau misalkan game ataupun data-data yang besar kita install di hard disk, ya tetap akan sedikit lebih lambat. Namun sebaliknya, jika data-data tadi disimpan di SSD, akses data tersebut cepat. Namun sistem operasinya diinstal di hard disk, ya otomatis loadingnya, startup sistem operasinya itu juga akan lambat. Memang yang sebagus-bagusnya adalah kedua-duanya diinstal di solid state drive. Ya, saya rasa cukup 512 itu sudah cukup untuk saat ini ya. Memang terasa sedikit lebih mahal, tapi tidak ada salahnya kalau mau mencoba untuk saat ini, coba dulu dengan kapasitas yang 120 GB untuk SSD. Sisanya data, ya paling kalau cuma data Office, Microsoft Word, foto, gambar itu tidak masalah disimpan di SSD karena juga kecil. Ataupun disimpan di hard disk sekalipun dia tidak membutuhkan loading yang memakan resource hardware yang besar, kecuali seperti game-game yang sudah 3D itu memang memakan resource yang besar ya. Nah, demikian saya rasa untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ataupun bisa chat di WhatsApp group untuk kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.